Bang, yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Kenapa lo kok bisa tahu ya? Saya ikut kesana kesini gitu loh. Dan pada suatu hari saya ketemu si Profesor Paiman di Polda Metro tuh, ketika melaporkan Bang Bitor ya. Saya bilang Mbak ke Paiman, Bang izin Bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu namanya Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya kita samperin, kita kejar ke Solo. Si Paiman tuh mukanya merah, ketakutan, kayak mau menghindar dari saya. Nah, sebelah saya ada si Farhad Abbas tuh. Nih, saya udah ngomong Farhad Abbas, kita mau cari si Eko Sulistyo. Farhad Abbas tinggalin saya. Nah, artinya saya menduga ini memang keterlibatan orang-orang geng Solo ini, terutama si Eko ini harus diselidiki nih. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini nih. Ini teman saya, anak Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi harus jelas, polisi harus berada di tengah-tengah menjalankan tugasnya. Jangan mengkriminalisasi kami yang berani membongkar ijazah Jokowi. Listio Sigit aja nggak berani bongkar ijazah Jokowi. Polda, ini ada anak bangsa yang mau berjuang, mau dikriminalisasi, mau ditangkap katanya puluhan orang. Kan artinya ini negara udah rusak. Menurut saya Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit kali dicerna secara logika. Gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau dia tunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya, Pak? Itu pasti palsu, Pak. Oke, kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik, itu maksudnya apa kira-kira, Prof? Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus. Panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa mengambang terus sampai kiamat gitu. Buat kuatan ya? Ya. Prof, kalau kita ingatkan ada peristiwa juga di Amerika nih, Obama. Ketika dipersoalkan tentang asal-usulnya. Ya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte kelahirannya. Akte kelahirannya di Hawaii ya. Ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh Pak, Obama itu seorang guru besar Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago Pak. Dia itu orang terdidik Pak. Jadi yang tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU nasional itu hilang ya dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof Rias, seharusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut. Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU.
untuk mengembalikan itu barang hilang, karena tidak mungkin hilang karena kebakaran. Tidak ada kebakaran di KPU. Tidak mungkin hilang karena dicuri. Tidak pernah ada laporan pencurian. Jadi kalau itu barang hilang, udah pasti dihilangkan oleh orang KPU. Sekarang apa perlunya orang KPU menghilangkan itu? Itu kan mesti ada maksudnya dong. Ya, apakah ada yang kendalikan, apakah ada yang suruh, ya toh? Tapi ini adalah sesuatu misteri yang tidak bisa didiamkan. Satu dokumen negara hilang di satu lembaga tanpa reaksi apa-apa, baik dari pihak yang memiliki dokumen itu, yang menitipkan itu kepada KPU, maupun pihak negara yang bertanggung jawab atas keamanan semua dokumen. Oke. Prof, ini kan kalau kita lihat seperti tadi Prof katakan bahwa saya tanpa harus meneliti lebih jauh, dari cara Pak Jokowi saja setiap diwawancara mengeluarkan pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, saya bisa mengukur kualitas keilmuannya. Tadi kalau nggak salah Prof katakan itu, sehingga saya bisa berkesimpulan untuk sementara bahwa mungkin Pak Jokowi ini ada masalah dari segi kualitas pengetahuannya. Pasti ada masalah. Dan saya sangat yakin dia tidak memiliki kapasitas yang standar saja tentang seseorang yang lulus universitas, apalagi lulusan UGM. Ya. Kalau anda saja, misalnya Pak Abraham Samad, tiba-tiba percaya bahwa dia lulusan UGM, kalau orang UGM yang benar akan mengatakan, saya tersinggung. Kok Anda menganggap dia UGM? Tidak ada UGM yang kualitasnya seperti itu. Biasanya kan begitu. UGM kan menjaga standarnya. Ya, dari dulu UGM itu adalah universitas yang paling terhormat. Punya standar. Punya standar yang terhormat. Dulu itu di semua daerah, bukan beberapa daerah. Semua daerah itu elit-elitnya adalah lulusan UGM. Sejak tahun 50-an, 60-an. Oh, Prof Rias tahu betul itu ya? Ya. Jadi itu. Ini baru pertama kali dibuka ini? Iya, ini baru. Ini belum lama, ini baru berapa bulan yang lalu. Artinya baru di media baru pertama kali. Baru hari ini saya buka gitu loh. Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya, nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya, bahasa Inggris. Saya dari dulu, dari kecil kan kami di luar negeri, bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat, tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak Jokowi, kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Minta dukungan, ya 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua, kan saya dokumentasi semua. Minta dukungan, ya enggak? Setoran beliau dan saya bikin rekening gabungan Jokowi Ahok itu saya bikin di cabang Bank Mandiri di Mid Plaza. Kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya. Karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Nah itu kenyataan. Ya. Dan seterusnya. Sampai kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Mari kita saksikan yang dikatakan di sini para netizen. Benar sekali, analisa Bapak ini masuk dalam logika. Nggak mungkin seorang sarjana pemikiran seperti Jokowi ini. Didiklah anak-anak kita dengan kejujuran sejak kecil agar di kemudian hari tidak menjadi pembohong dan membohongi orang.
Nah, teman-teman sangat setuju Prof. Riyad Rashid, cermat, cerdas, berakal sehat. Jika hukum tunduk sama kebohongan Jokowi, jelas negara tidak akan bisa bikin makmur rakyat Indonesia. Nah, teman-teman kita lihat inilah negara, negeri wayang, semua sudah diatur dalam siapa yang kuat dia yang menang. Memang benar 100% nggak punya ijazahnya. Nah, itu cara orang waras berpikir. Masuk akal jawaban Profesor, bravo Pak. Jokowi orang terdidik juga Pak, tapi terdidik bohongnya. Nah, betul sekali Prof. Riyad Rashid, Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Sarjana bicaranya gagap, sarjana itu pintar karena sarjana belian yang begini. Yang disampaikan ini baru berlogika waras. Nah, kita lihat hancurnya negara kita tercinta ini semata-mata karena uang dan kekuasaan yang tidak berlandaskan agama dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beginilah jadinya. Untuk melihat keaslian tetap dengan ilmu pengetahuan. Palsu ya tetap palsu. Tangkap pemalsu dokumen pencalonan penjabat, menipu, merampok tuh. Nah, semua ahli dan cendekiawan mengatakan ijazah palsu, sementara Kapolri melindungi ijazah palsu. Apa yang terjadi? Nah, polisi sudah lama jadi termul, makanya kasus ijazah palsu Jokowi nggak bakal kelar kalau lewat kepolisian penanganan hukumnya. Nah, sita semua fasilitas diberikan negara demi kehormatan bangsa di mata dunia. Sangat cerdas penjelasan Prof. Riyad Rashid, sangat masuk logika, gampang dicerna, akal sehat. Nah, kita berdoa semoga generasi penerus bangsa Indonesia banyak yang jujur. Nah, teman-teman, kunci permasalahan ini ada di Prabowo. Asal berani membongkar Jokowi, insya Allah rakyat mendukung sepenuhnya Bapak Prabowo. Nah, intelijen rakyat yang gak di-TTI negara ternyata cepat berhasil mengungkap kejahatan semua mandiri. Nah, kita lihat lagi, itulah negeri Konoha, jangan kaget sudah tapi belum bang. Orang itu hebat, nggak segala kurang yang diragukan, tetapi hebat bisa sukses jadi top. Yang bermasalah, Republik hidup, berbangsa, bernegara, semoga NKRI sadar. Nah, negara dengan penduduk hampir 300 juta dipimpin orang pelongo-pelongo ini jadinya yang berkuasa, jadinya oligarki. Mantap bang, semoga kebenaran secepatnya terungkap, polisi itu udah bobrok. Dan bang, nanti kalau rakyat udah muak baru sadar Parcok dan Virus Mulyono. Nah, kalau banyak uang kita bebas dari hukum karena hukum bisa dibeli. Nah, kita lihat di sini lagi banyak orang pintar jadi bego gara-gara duitnya Jokowi. Nah, nanti kalau datang di persidangan takutnya ditanya masalah kuliah ndak akan bisa jawab. Bagaimana bisa jawab? Palsu mau manggil orangnya Jokowi sementara polisinya sendiri juga termasuk termul. Asli kenapa berlama-lama nunjukin ijazahnya, sengaja bikin gaduh rakyat begini nunjukin polisi, malah polisi yang tidak boleh disentuh lagi. Nah, tak ada kata terlambat lagi. Tolong Pak Hasim kalau mau menyelamatkan pemerintah Prabowo, putus hubungan dengan Solo, sadarlah. Masalah ternyata Jokowi sejak dulu bisa meminta sumbangan bantuan, setelah selesai urusannya dilupakan orang-orang sudah berjasa. Jika pemimpin sekarang tidak jujur, bagaimana dengan rakyatnya? Polisi sama saja termul karena melindungi orang yang memang bersalah. Nah, terlihat dari orangnya nggak mungkin punya ijazah yang sah. Pak Hasim mendukung Jokowi pada waktu Pilkada DKI, bukan pencalonan presiden. Masih terhormat penjual es teler daripada penipu dan pemalsu ijazah ini. Nah, siarkan di TV nasional biar ada pengakuan para pendukungnya. Kepalsuan menjadikan penjabat yang korupsi. Semua untuk menutupi kepalsuan harus keluar banyak uang, menyogok sana sini, bikin kebohongan, ada rueni, bayar preman, buzzer dan lain-lain. Logika Prof. Rashid sangat betul. Barang asli tidak mungkin ditutupi. Kalau palsu takut ketahuan kejelekannya pasti tertutup. Kalau presiden dan sultan nggak turun gunung, masalah nggak pernah selesai. Sama persis dengan anaknya, kalau bicara tidak bisa fokus. Nah, uji saja kalau memang memiliki gelar sarjana, ajak debat sesuai kapasitas gelar sarjana kalau memang benar-benar lulusan UGM. Nah, betul kalau tersangkut mempunyai ijazah dan pelajar tinggi, pasti bicaranya juga lancar tanpa berpikir. Kalau pidato tanpa teks
tidak seperti anak baru belajar berpidato, mikirnya lama sekali. Dari situ kita tahu bagaimana kapasitas yang belum S1. Nah, pasti kita lihat hancur sesuatu kalau dipimpin orang yang tidak cakap. Nah, kita lihat lagi pada saatnya yang bohong dan penipu pasti ketahuan, tertangkap, lanjut terpidana. Indonesia susah diajak, sudah kebanyakan orang pintar tapi yang banyaknya tidak jujur. Mana Bapak Hasim mau kasih tambahan juta, 2 juta untuk guru, sampai sekarang nol ada jejak digitalnya. Kalau hukum ditegakkan dengan benar, Jokowi sudah harus ditangkap, ijazah asli diumpetin. Para termul bermunculan membela Jokowi, termul sendiri tak pernah lihat Jokowi, ijazah Jokowi. Jokowi sangat cerdas, pintar, lihai, negarawan, tapi bohongnya kita tertipu jadi rakyat Indonesia. Nah, teman-teman yang lebih tidak terdidik, termul-termul itu terus masih ada bela-bela Mulyono. Nah, mohon maaf, mohon Bapak Prof. Rashid untuk memberi makanan Presiden Prabowo untuk tidak melindungi Jokowi yang jelas-jelas berbohong. Sudah beberapa tahun berbohong di negara kita, karena saya sebagai masyarakat mengharapkan Prof yang memiliki ilmu untuk turut berjuang bersama dengan Mas Roy Suryo membongkar kejahatan Bapak Jokowi ini. Nah, jangan berharap untuk 10 tahun ke depan tidak akan kecuali ada keajaiban. Nah, capetan pegang anak Lumatno, kalau memang benar itu foto bapaknya biar cepat selesai masalah ijazahnya. Mulyono berani nggak polisi? Yang berpikir sehat percaya Jokowi nggak punya ijazah. Ya, betul sekali. Betul Pak Prof. Saya juga orang awam beranggapan begitu dengan sering berdalihnya Jokowi. Saya yakin Jokowi tak punya ijazah. Dari narasi dan reaksinya Jokowi dalam bicara pun sangat dangkal dan tidak intelektual. Negara dangkal dan tidak intelektual, benar-benar kecolongan karena tipu daya guyur, bansos dan pencitraan, miris, ironis, tragis. Nah, dokumen negara dipalsukan atau menipu seluruh rakyat Indonesia layak dihukum. Setuju Prof, memang saya juga memiliki pandangan seperti itu. Kalau memang memiliki ijazah asli, kenapa mesti berbelit-belit? Untuk menunjukkan ijazah asli biasanya yang berbelit-belit itu karena ijazah yang dimiliki ada yang masalah. Nah, polisi parah itu polisi oknumnya banyak banget yang jadi termul parah-parah. Nah, rakyat Indonesia yang waras menyatakan ijazah Jokowi benar-benar sangat palsu. Nah, teman-teman, inilah sejarah kelam negeriku. UGM memalukan, kau bikin sejarah kelam. Kalau Pak Hasim benar-benar, harusnya Pak Prabowo nggak usah merasa punya hutang budi dan sungkan sama Jokowi. Institusikan Polri dan Kejaksaan usut kecurangan dan kejahatan Pak Joko Widodo. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.